Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Arsitektur India Kuno. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami jawab di video berikutnya, yaitu yang pertama, mengapa terbentuknya peradaban lembah Indus? Yang kedua, bagaimana konstruksi pada peradaban ini? Yang ketiga, apa sistem terbaik di kota peradaban lembah Indus? Dan yang terakhir adalah bagaimana ketahanan struktur dan konstruksi dari peradaban ini. Simak video berikutnya. Peradaban lembah Indus. Peradaban lembah Indus adalah salah satu peradaban kota paling awal di India. Dan sebenarnya dunia adalah Indus. Peradaban lembah juga disebut budaya harapan. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sekelompok pengembara berpergian dari Sumaria, saat ini namanya Iran, memasuki barat laut India. Saat ini dekat dengan Karachi. Pengembara ini menemukan tanah yang sangat subur di tepi sungai Indus. Lalu mereka menetap di sana tanpa ragu. Daerah ini berlimpah dengan pakan, air, dan bahan bakar. Selama 1.000 tahun ke depan, para imigran terbesar di area seluas 1,5 mil persegi, pengalian membuktikan bahwa tingkat perencanaan kota dan arsitektur di sini merupakan hal yang tak tertandingi. Peradaban ini terletak pada kota kembar yang indah, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota Mohenjo-daro berarti bukit atau gundukan mati di Sindhi. Kota ini dibangun di sekitar 2600 sebelum Masehi. Bagaimana konstruksi yang diterapkan pada peradaban kota lembah Indus ini? Dari video di samping dapat kita pastikan bahwa rata-rata semua bangunan yang dibangun pada peradaban ini memakai konstruksi batu bata. Terdapat 2 batu bata yang diterapkan pada peradaban ini. Yang pertama, ada batu bata yang dipanggang, dan yang kedua, terdapat batu bata kayu. Batu bata kayu ini adalah batu bata yang dijemur. Pada peradaban ini dan semua peradaban lain pada saat masa itu, batu bata yang dipanggang adalah batu bata yang paling unggul dan konstruksi yang paling unggul daripada batu bata yang dijemur di peradaban lain. Hal-hal yang membuat kita interest, yang membuat kita menarik adalah para pekerja pada peradaban ini memahat atau membentuk batu bata ini segalanya itu sesuai, memakai dengan ukuran yang sama. Seluruh batu bata yang digunakan pada saat konstruksi mempunyai ukuran yang sama. Ukuran jenis bata yang digunakan dapat dipastikan oleh para pekerja dan penduduk sekitar bahwa batu bata tersebut dapat menahan daya tahan bangunan rumah mereka. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana konstruksi atau apa konstruksi yang dipakai pada peradaban lembah Indus ini. Nah, selanjutnya, apa sistem terbaik yang ada di kota ini yang merupakan ciri khas dari peradaban kota lembah Indus? Meskipun kota peradaban lembah Indus ini mencapai 30.000 jiwa, akan tetapi kota ini sangatlah bersih dan kering. Mengapa seperti itu? Karena mereka menerapkan sanitasi yang baik. Mereka menerapkan selokan atau jalur air di bawah tanah yang tertutup di sepanjang jalan utama. Di setiap rumah penduduk mempunyai sumur. Dari sumur itu mereka mengangkut air atau menimba air yang kemudian diangkat atau dipindahkan ke dalam kamar mandi. Dari air yang telah dipakai di kamar mandi, mereka salurkan ke dalam selokan bawah tanah atau sekarang kita sebut dengan got. Dari situ, karena aliran-aliran air kotor tadi telah masuk ke dalam selokan itu, maka jalanan tidak digenangi air. Jalanan di perkotaan telah bersih dan kering. Jadi, penerapan sanitasi yang telah ada di peradaban kota lembah Indus ini pada masa India kuno telah mencapai metode sanitasi yang sangat modern. Untuk pengetahuan tambahan, kota lembah Indus ini bernama Mohenjo-daro. Mohenjo-daro ini awalnya itu adalah kota pertanian karena Mohenjo-daro terletak di bawah kaki pegunungan, yang mana dari pegunungan terdapat sungai yang mengalir dengan sangat deras dan membuat tanah-tanah di sekitar kota itu sangatlah subur. Maka
Di kota ini terdapat kolam besar di tengah-tengah kota dan juga terdapat pasar sentral atau pasar umum. Dan yang ketiga terdapat lumbung besar. Di dekat lumbung terdapat pemandian umum yang besar yang dikenal sebagai pemandian besar. Pemandian umum besar dikenal dengan tangga pemandian yang mengarah ke kolam yang dilapisi dengan batu bata dalam ukuran besar. Area pemandian yang indah memiliki lapisan tar atau lapisan tahan air alami untuk mencegahnya bocor. Di area tengah kamar mandi adalah kolam renang. Tujuan mandi besar diasumsikan untuk mandi ritual, yang ini merupakan praktik yang diikuti oleh orang Hindu bahkan sampai hari ini. Perumahan terlindungi dengan baik dari kebisingan, bau, dan pencuri, yang dimana setiap rumah terbuka ke halaman dalam dan mempunyai jalur yang lebih kecil sehingga tetap aman. Meskipun beberapa rumah lebih besar dari yang lain, kota ini tetap memperlakukan masyarakat dengan setara, di mana semua rumah memiliki akses air dan drainase yang baik. Kota ini memiliki pertahanan struktur yang mengesankan. Meskipun tidak memiliki tembok luar, terdapat menara pertahanan di barat dan di selatan. Sejak kota Indus memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat di tempatnya, kita dapat berspekulasi bahwa mungkin saja Mohenjo-daro adalah sebuah pusat administrasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.